Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabar rek? Balik mana rek nang aku dengan Cak Nufur di sini. Kemarin kita ke Surabaya nyicipin varian Fan Edition dari S20. Setelah 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, aku ngelihat dan ngerasain megang temanku punya Note FE ya. Note FE itu nggak kerasa akhirnya bisa nyicipin lagi, walaupun cuma sekilas ya, cuma 1 sampai 2 jaman aja. Jadi kesan pertama ngelihat dan megangnya adalah sama kayak Galaxy A53 yang dulu pernah aku punya guys. Backdoornya plastik, udah gitu ukurannya hampir sama, warnanya juga mirip-mirip, tapi kalau yang ini sebenarnya tuh warnanya navy blue. Ya wajar pemakaian, apalagi ini udah mulai kelihatan jamur-jamurannya ya. Tapi bedanya ini framenya sudah metal guys, sudah metal. Walaupun tidak menutupi semuanya, hanya sekedarnya aja. Listnya itu di kirinya dan ada sedikit area lebar dikit di tombol power sama tombol volumenya aja guys. Selain itu, feel-nya sama dengan A53 yang pernah aku punya dulu. Bahkan untuk frame metal, kalau ngerawatnya juga nggak bener, ya kayak teman-teman bisa lihat, coak-coak guys, coak-coak. Memang untuk frame metal aluminium agak sedikit susah ngerawatnya. Anyway, kalau teman-teman ngelihat hari ini kita mau bahas Samsung kelas mid-range, salah besar. Karena ini kita bahas varian FE. FE itu sengaja dikeluarin buat orang yang mau nyicipin flagship, tapi dengan harga yang terjangkau, harga yang murah. Sehingga semua orang tuh bisa nyicipin flagship. Nah, FE ini biasanya juga dirilis di akhir tahun, menjelang perilisan seri S terbarunya mereka. FE ini sengaja dirilis buat ngambil ceruk pasar yang kosong, makanya banyak fitur yang disunat guys. Jadi cocok banget dibeli buat orang yang dananya terbatas, karena fitur-fiturnya dibatasi. Contohnya misalkan, kameranya itu beda speknya, layarnya juga beda, kecepatan ngecasnya, kapasitas baterainya, ukurannya, dan lain sebagainya. Kalau secara desain, menurutku desainnya itu biasa aja dan bahkan cenderung ngebosenin. Karena ketika HP ini rilis, aku ingat betul itu 2020, varian dari Samsung itu rata-rata dimiripin semua. Modul kameranya, desain belakangnya, ambil contoh M51, M31, dan sampai sekarang. Jadi per tahun itu Samsung ngeluarin ciri khas yang diratakan dari semua jajarannya. Bahkan 2 tahun ke belakang mirip-mirip aja. S24 sama kayak ya A55 ini. S23 juga kurang lebih sama begini. Jadi desainnya ya begitu-begitu aja guys. Tapi tidak mengurangi feels dari flagshipnya. Kenapa? Karena dari S20 FE ini chipsetnya sama guys. S20, S20 Plus, S20 Ultra, S20 reguler ya. Kelewat tadi. Chipsetnya sama-sama pakai Exynos 990 yang sudah 7 nanometer. Beda sekarang kalau misalkan kita lihat dari S24. S24 ini ada yang pakai Exynos 2400, Ultranya pakai Snapdragon 8 Gen 3 guys. Jadi di tahun itu masih dapat perhatian, masih dapat chipset yang sama seperti varian yang paling tingginya guys. Untuk performanya sendiri, ya di tahun itu sih keren ya. Kalau sekarang bahkan kesalip sama si A55 ku yang udah capai skor 700.000. Si S20 FE ini skor Antutunya cuma 500 ribuan guys. Cuma 500 ribuan. Apalah daya skor Antutu kalau misalkan softwarenya itu biasa aja. Nah kerennya kali ini Samsung udah jelas software One UI adalah software antarmuka yang paling baik di antara yang lainnya ya. Dia ringan, enteng, mudah dipahami, anti iklan. Ya ini bikin kita makainya pengalamannya jadi lebih menyenangkan guys. Ini diawali dengan Android 10 yang dapat kepastian jaminan 3 tahun aja guys. Makanya sekarang mentok nih di Android 13 dan One UI 5.1. Belum yang 6 sampai sekarang ya, jadi udah nggak bisa di-update lagi. Tapi teman-teman jangan heran, ini masih kepake banget sampai sekarang, nggak ada fitur-fitur yang menyulitkan pekerjaan kita. Bahkan ada 2 fitur yang aku suka di One UI versi sebelumnya, yaitu adalah potongan kamera, jadi kita bisa nutupin tuh si dot kamera depan yang di atas. Selain itu kita juga bisa atur kecerahan layar dari always on display.
Dulu aku tuh enak banget gitu ngutak-ngatik gitu. Sekarang harus pakai aplikasi yang lain, aplikasi Good Lock. Nah, salah satu optimasi terbaik One UI di kelas flagship adalah Samsung DeX. Samsung Desktop. Kita bisa ngerasain experience hanya pakai HP aja, tapi kita bisa ngotak-ngatiknya di monitor atau di device kita yang lain. Ini kemarin kita coba mau pakai monitor tapi agak sulit nyari konektornya ya. Akhirnya aku ngotak-ngatik coba di laptop dan ternyata bisa, ternyata works. Sayangnya waktu yang aku coba cuma sedikit, jadi belum bisa eksplorasi lebih banyak ya. Tapi aku yakin ini akan sangat helpful buat kalian yang ingin pakai PC portable ya. Cukup pakai satu HP, terus bisa ditancapin di monitor yang lebih luas. Nah, nggak afdol rasanya kalau misalkan kita bahas flagship, tapi kita nggak bahas kameranya. Kameranya ini ada triple setup. Ada 12 megapiksel main kamera, 8 megapikselnya untuk telefoto, dan 12 megapiksel untuk ultra wide. Untuk hasilnya sendiri, ada kemiripan sedikit antara yang main kamera dan juga yang ultra wide-nya ya. Karakteristik warnanya nggak begitu jauh. Cuma yang menurutku jomplang adalah karakteristik dari telefotonya. Terlalu lebay processingnya. Bahkan lebih baik ambil gambar telefoto untuk objek yang lain, objek scenery, objek bangunan. Jangan deh teman-teman coba ke objek orang, karena akan kelihatan sekali tekstur kulitnya dilembutin. Lebih baik kalau misalkan kita ngambil objek orang, mending pakai mode yang portrait aja guys. Portrait mode. Nah untuk kamera depannya, ini sih 32 megapiksel. Tapi tidak sebanding dengan besaran megapiksel tadi guys. Menurutku kamera depannya biasa aja. Titik tuh, biasa aja. Karena jomplang banget dengan hasil dari kamera belakangnya. Nggak tajam, warnanya juga kurang. Bahkan fotonya jadi lembut ya untuk area muka. Kamera malam dari Samsung ini menurutku amazing ya. Memang dari viewfinder sih kelihatan jelek aja. Nah, kalau di kamera nggak begitu kelihatan. Tapi kalau begitu lihat langsung, kita lihat viewfindernya, itu kayak jomplang banget loh dengan hasilnya. Hasilnya bagus. Optimasinya terlalu bagus kalau di malam hari guys. Tapi yang cukup amazing adalah di fitur videonya. Karena mau depan, mau belakang bisa sama-sama 4K 60 fps guys. 4K 60 fps. Walaupun belum 8K ya, tapi buat apa 8K? 8K cuma ada di Ultra dan kurang begitu kepake di skema kita harian. Samsung Galaxy S20 FE ya. Di HP ini dengan resolusi 4K yang sudah 60 fps guys. Maksimal. Tapi ini jeleknya adalah dia cuma bisa yang satu kali guys. Nggak bisa yang ultra wide. Hanya bisa pakai main kamera aja. Sementara yang bisa 0,5 itu di 4K tapi yang 30 fps kan. Nanti kita coba. Bisa dilihat kualitasnya sih bagus banget ya. Bagus banget, aku suka ya. Dia tajam dan khas warna dari Samsung ya, vibrant, saturated ya. Bagus guys. Oke, HP ini selain ada OIS-nya juga ada AIS-nya ya. Jadi bisa kita aktifin Super Steady-nya. Cuma ini berlakunya di Full HD aja, yang 30. Gimana? Coba kita agak dibuat running dikit ya. Dan dia bisa switching ke kamera 1. Tapi jitternya masih kerasa emang. Ya ini kita coba 4K 30 fps. Dia bisa pakai 3 lensanya ya. Bisa 1 kali dan bisa 3 kali guys. Wah. Cuma yang 3 kali ini nggak begitu optimal untuk stabilisasinya, masih agak goyang-goyang dikit. Harus di Super Steady kayak tadi. Itu pun tadi masih kerasa jitternya. Nah, berbeda dengan yang Super Steady, dia switchingnya patah, tapi kalau kita matiin, dia bisa smooth begini guys. Dan ini bisa 3 kali optical zoom. Bahkan bisa 2 kali. Bisa 12 kali, sorry. Nah, ini tes video portrait di Samsung S20 FE ya. Dia fiturnya kayak cinematic mode di iPhone 13 ya, 13 series guys. Gila ini.
Dan memang bokehnya masih belum rapi sedikit. Tapi wah, gila ini sih buat anak film oke banget ya. Cocok kalau misalkan objeknya manusia seperti ini nih. Ada dua pasangan sejoli. Satu pasangan sejoli ya. Tes kamera depan dari Samsung Galaxy S20 FE ini surprisingly walaupun dia FE tapi perekamannya nggak disunat ya, bisa dia 4K dan ini 60 fps dan mukanya masih kelihatan ya, walaupun nggak begitu jelas sih, tapi dia masih bisa nampilin detail karena di belakangnya tuh backlight itu udah mau sunset ya, mataharinya sangat tajam sekali tapi muka kita masih kelihatan di sini. Tes video malam di Samsung Galaxy S20 FE guys. Kalau aku ngerasa videonya kurang baik ya, detailnya malah menurun kualitasnya. Padahal lensanya sudah tak bersihkan guys. Dan dia sama seperti iPhone ya, ada lens glare-nya guys, atau lens flare sebutannya. Jadi memang coatingnya kurang baik ya. Dan syukurnya ini bisa di switch nih, misalkan dengan resolusi yang sama. Ini Ultra HD ya, 4K 30 fps. Kamera belakang kurang baik, kamera depan pun detailnya sangat turun. Jeleknya di kamera ini ya malam gini guys. Mana menurut teman-teman? Oke, hari kita coba kualitas dari Full HD 30 fps sekarang di kondisi yang indoor tapi lampunya banyak ya. Dia kalau video bagus sih, tajam juga. Ini kamera ultrawide-nya ya. Kamera satu juga nggak begitu jauh perbedaan yang signifikan di sini. Detailnya dapat banget, lebih panci gitu loh, lebih saturasinya lebih ditendangin lagi kalau di Samsung ini. Kamera depan langsung flashing sama 30 fps seperti biasa, sama memang kamera depannya itu jelek ya, lebih jelek ya, sudah kayak kelas kamera depan di harga yang 2 jutaan, lebih timpang banget loh dibandingin kamera yang belakangnya. Ternyata di indoor dengan kondisi lampu yang terang seperti ini juga sama. Buram. Oh, bisa diatur juga efeknya pak. Jadi ada lingkaran besar. Lingkaran besar tuh blurnya makin kelihatan ya. Tapi makin aneh. Terlalu ketara banget editannya. Ada juga ini vignette yang hitam-hitam. Ada lagi glitch. Jadi fokus di tengah, kanan kiri glitch pak. Nah, aku makainya sih cuma sebentar, kurang dari 2 jam. Tapi pas aku pegang, pas aku pakai, HP-nya panas, HP-nya boros, bahkan terjun payung guys. Dari 70% pada saat aku megang, sampai 30%. Kurang dari 2 jam berkurang 40%. Bisa dibayangin seboros apa? Dan area panasnya itu yang paling kerasa adalah di dekat kamera dan juga di metalnya. Kerasa banget itu, kerasa panasnya pada saat kita pakai biasa ataupun main game. Aku kemarin sempat coba ngetes game Honor of King ya. Cuma sebentar aja, di spesifikasi yang paling tinggi, mentok rata kanan kita dapat ultra, resolusinya juga ultra, dan overall ultimate ya, panas banget di bagian belakang. Jadi sangat mengganggu kenyamanan tangan kita. Tapi herannya pada saat main game, itu sama aja kok dengan HP-HP yang pernah tak coba. Kemarin makainya 18 menit aja turunnya cuma 7%. Sama-sama aja dibandingkan dengan HP yang tak coba yang lain. Itu menurutku wajar. Tapi kalau misalkan kita pakai bener-bener full data, ya boros guys. Boros banget. Jadi harus diakalin tuh, biar baterainya hemat. Dual SIM-nya dimatiin, mode hemat daya juga terus dinyalain. Terus tampilan sidik jari hanya bisa diaktifkan ketika layarnya hidup. Terus mode animasinya juga dimatiin.
bener-bener kita harus kompromi dengan keadaan baterai yang sudah tidak sehat lagi guys. Nah kalau habis ngecasnya juga lama guys. Ini fiturnya cuma bisa mentok di 25 watt aja, nggak seperti Ultra yang sudah bisa 45 watt. Kemarin bisa capai 1 jam 30 menit, hitungannya lama guys. Mungkin teman-teman ada pengalaman yang sama pakai S20 FE, langsung aja komen di bawah guys, kita sharing-sharing bareng-bareng ya. Nah kalau ditanya pengalaman makainya gimana? Pengalaman makainya puas banget guys. Karena ada kolaborasi One UI dan dikolaborasiin sama RAM yang udah 8GB LPDDR5, storage-nya UFS 3,1. Jadi nggak ada masalah, sangat-sangat enak banget buat dipakai walaupun ini HP 4 tahun lalu guys. Kesimpulannya gimana? Flagship is a flagship. Apalagi kita pakai brand yang sudah mature ya. Sudah lama di Indonesia, sudah punya fanbase di mana-mana. Ya makanya cara cerdik buat kasih tahu orang nih mau cobain flagship gua nggak, keluarlah si FE ini. Mereka biar ngerasain orang yang nggak bisa beli seri mahalnya tuh, apalagi yang Ultra, bisa ngerasain fitur-fiturnya. Salah satu yang menurutku kepake ya Samsung DeX. Kalau aku beneran punya HP ini, aku kepake banget tuh si Samsung DeX. Kemarin sempat kepincot dengan S23 FE ya, itu kan udah bisa Samsung DeX juga. Tapi aku malah ngambil A55 guys. Jadi masih worth it banget. Asalkan baterainya ketika kita beli langsung diganti dengan yang baru. Karena wajar aja, ini 4 tahun yang lalu. Langsung kita ganti aja di service center, jadi feels-nya kayak baru lagi guys. Udah gitu, fotonya bagus-bagus kan tadi teman-teman bisa lihat. Tapi kita harus maklum, bener-bener harus maklum, harus kompromi dengan kualitas kamera depan yang biasa aja. Oke, terima kasih guys untuk video kali ini. Semoga teman-teman dapat pandangan seperti apa S20 FE HP 4 tahun lalu di tahun 2024. Terima kasih, semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.